Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Yulia Rahmayani, mahasiswi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Medan, akan membahas mengenai sistem aksiomatik, model, dan sifat dari sistem aksiomatik. Adapun yang kita bahas kali ini yaitu mengenai sifat aksiomatik yang terdiri dari 3 syarat aksiomatik. Yang pertama yaitu konsistensi, independen, serta lengkap. Kedua yaitu klasifikasi aksioma, terdiri dari material, formal, dan diformalkan. Yang ketiga yaitu macam-macam sistem aksioma, terdiri dari istilah tak terdefinisi, istilah terdefinisi, aksioma atau postulat, serta teorema. Dan yang mau kita bahas yaitu model serta sifat dari sistem aksiomatik. Kita langsung aja ke yang pertama, yaitu sistem aksiomatik. Sistem aksiomatik ini yang harus kita pelajari yaitu mengenai metodenya terlebih dahulu, yaitu metode aksiomatis. Metode aksiomatis yaitu suatu prosedur untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu yang dilakukan melalui penelitian, pengamatan, trial error, atau penajaman intuisi yang dilakukan secara benar. Sehingga dari metode aksiomatis ini akan membentuk suatu sistem aksiomatis. Suatu sistem aksiomatis ini disusun melalui urutan, pengertian, serta penjabaran yang jelas atau logis. Kita masuk ke 3 syarat aksiomatik. Yang pertama yaitu suatu kumpulan aksioma disebut konsisten jika tidak mungkin untuk menyimpulkan suatu teorema itu dari aksioma-aksioma tersebut yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Jadi kan kalau misalnya aksioma itu kan dia sudah dianggap benar. Jadi kalau misalnya dia bertentangan dengan aksioma sebelumnya, maka dia tidak memenuhi syarat dari sistem aksiomatik. Yang kedua yaitu independen. Jadi suatu sistem aksioma disebut independen jika secara logika salah satu aksioma itu tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lainnya. Jadi suatu sistem aksioma itu independen atau tunggal, dia dapat berdiri sendiri, dia tidak berhubungan dengan bisa dia berhubungan dengan aksioma yang lain, tapi dia bukan turunan dari aksioma tersebut. Yang ketiga yaitu lengkap. Suatu sistem aksiomatis disebut lengkap jika tidak mungkin untuk menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal yang baru. Jadi pengertian pangkal yang baru itu ialah pengertian yang pertama kali ada. Oke. Sekarang kita bahas mengenai klasifikasi aksioma. Klasifikasi aksioma itu ada 3. Yang pertama yaitu material. Jadi unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma itu dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Yang kedua itu formal. Unsur-unsur yang dikosongkan dari arti, tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa. Yang ketiga yaitu diformalkan. Semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna. Sedemikian sehingga semua unsur diberlakukan sebagai simbol belaka. Jadi dia dianggap sebagai simbol belaka ya, teman-teman. Yaitu kita lanjut mengenai macam-macam sistem aksioma. Adapun macam-macam sistem aksioma yaitu istilah tak terdefinisi. Jadi, istilah tak terdefinisi ini sama dengan istilah dasar atau primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Arti istilahnya sendiri itu tidak dapat didefinisikan. Contohnya itu kan titik kan. Kalau misalnya titik itu tidak dapat kita definisikan bagaimana sih bentuk dari titik itu. Jadi semua dari teman-teman juga tahu titik itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi dia tanpa didefinisikan pun kita sudah tahu istilah tersebut kayak gitu. Jadi itu namanya istilah tak terdefinisi. Yang kedua yaitu istilah terdefinisi. Istilah yang dirumuskan dari istilah dasar. Istilah dasar tadi kan dia istilah tak terdefinisi sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Contohnya
contoh dari istilah terdefinisi itu contohnya garis kan. Kalau misalnya garis itu kan berarti dia tepat berada pada dua titik, yaitu. Jadi kan titik di sini dia itu istilah dasar. Jadi istilah dasar yang membangun nanti istilah lain. Jadi itu dinamakan dengan istilah terdefinisi, atau dia dapat dinyatakan dalam pernyataan yang benar. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem aksioma juga mengenai aksioma atau postulat. Jadi aksioma adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. Jadi dalam aksioma ini adalah suatu pernyataan yang dianggap benar ya, tanpa dibuktikan dalam sesuatu hal yang lain. Jadi kalau misalnya nggak dibuktikan pun dia udah benar gitu. Yang kedua itu teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dapat dibuktikan. Jadi untuk membuat suatu teorema itu dalam pembuktiannya harus digunakan aksioma yang tidak dapat dibuktikan tadi atau sudah dapat dianggap benar. Di sini ada contoh aksiomatik, diberikan suatu sistem aksiomatik dinamai dengan sistem aksiomatik FE/FO dengan istilah-istilah primitif V, VO, dan relasi termasuk pada. Jadi V, VO, dan relasi termasuk pada ini termasuk dari istilah dasar. Jadi tidak dapat didefinisikan. Dari istilah-istilah primitif ini dapat dibuat aksioma-aksiomanya. Yang pertama, terdapat tepat 3 FE yang berbeda pada sistem aksioma ini. Yang kedua, 2 FE yang berbeda termasuk pada tepat 1 FO. Yang ketiga, tidak semua FE termasuk pada FO yang sama. Yang keempat, setiap 2 FO yang berbeda memuat paling sedikit 1 FE yang termasuk pada keduanya. Oke, ini adalah contoh dari aksiomatik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model. Model itu adalah suatu interpretasi yang dibuat untuk memakai suatu sistem aksiomatis di mana semua pernyataan dalam aksioma tersebut bernilai benar. Jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai contoh dari aksiomatik FE/FO ya kan. Jadi kita tengok dulu contoh modelnya. Misalkan FE diinterpretasikan sebagai titik, FO itu diinterpretasikan sebagai garis, dan termasuk pada diinterpretasikan sebagai terletak pada. Karenanya sistem aksioma FE/FO menjadi, kita tengok ya, kita lihat. Jadi dari hasil interpretasi tadi kan FE itu titik, FO itu garis, dan termasuk pada itu jadi terletak pada. Jadi dia berubah hasil interpretasinya dari yang sistem aksiomatik itu menjadi aksioma satunya terdapat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Kita tengok ada yang berubah kan. Tadi kan yang pertama itu contoh sistem aksiomatiknya itu terdapat 3 FE yang berbeda pada sistem aksioma ini. Jadi hasil interpretasinya menjadi terdapat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Aksioma 2 yaitu 2 titik yang berbeda terletak pada tepat 1 garis. Garis tadi di sini hasil interpretasi dari FO. Selanjutnya aksioma 3, tidak semua titik terletak pada. Nah, yang terletak pada ini dia hasil interpretasi dari yang termasuk pada kan. Jadi tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Aksioma 4, setiap 2 garis yang berbeda memuat paling sedikit 1 titik yang terletak pada keduanya. Jadi hasil-hasil interpretasi dari sistem aksiomatik itu disebut sebagai model. Selanjutnya yaitu sifat dari sistem aksiomatik. Sifat dari sistem aksiomatik ini ada 3, konsisten, independen, serta lengkap.
Jadi dikatakan konsisten jika dari aksioma-aksioma yang ada tidak mungkin menghasilkan teorema-teorema yang kontradiksi dengan aksioma-aksioma yang ada. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu teorema, tiba-tiba kita buktikan kontradiksi dengan aksioma yang ada, maka dia tidak disebut dengan sistem aksiomatik, atau sistem aksiomatiknya itu dia tidak konsisten. Yang kedua yaitu independen. Setiap aksioma yang ada pada sistem tersebut bukanlah merupakan turunan atau deduksi dari aksioma-aksioma yang lain. Jadi dia independen, tunggal, atau dia dapat berdiri sendiri. Jadi aksioma ini tidak merupakan turunan dari aksioma-aksioma yang sudah ada atau aksioma-aksioma yang lain. Dikatakan lengkap, tidaklah mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah-istilah primitif. Jadi, untuk membuat suatu sistem aksiomatik diperlukan istilah-istilah primitif atau istilah-istilah dasar. Contohnya tadi kan seperti titik. Jadi, dari titik ini kan kita dapat buat suatu aksioma mengenai garis itu tepat pada dua titik. Sehingga dari sini kan itu garis itu termasuk aksioma, ya kan? Jadi kalau misalnya dia tidak terdapat istilah-istilah primitif, maka dia bukan merupakan sifat dari sistem aksiomatik, atau dia bukan merupakan sistem aksiomatik. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Juga terima kasih kepada Bapak Denny Haris, SSI MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Geometri Euclid dan Non-Euclid yang telah membimbing saya dalam pembuatan video ini. Terima kasih and see you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.